ketiganya, ma'asyiral muslimin, ketika kita melaksanakan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sedikit mengingatkan bahwasanya untuk terpenuhi diampuni dosa adalah iman dan ihtisaban. Mengerjakan sholat tarawih itu dilaksanakan dengan ikhlas, dilaksanakan walaupun capek, tapi kalau bisa jangan gerutu. Takutnya nanti hilang konsekuensi daripada iman dan ihtisaban. Padahal Nabi SAW mengatakan syaratnya adalah iman dan ihtisaban. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki di pertengahan bulan. Di pertengahan bulan tadi disebutkan malam berapa tadi? 18 ya. Jadi karena semalam itu malam 17 kami dapat materinya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya pembahasan Lailatul Qadar itu berulang-ulang, pembahasan yang sama dari tahun ke tahun, tidak ada yang berbeda dan keistimewaannya juga jelas. Maka ma'asyiral muslimin, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, kita harus tahu dulu tentang keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara umum adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat, bahkan ini menjadi surat khusus berkaitan dengan Lailatul Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ini syahidnya, yaitu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi sempat kami cari-cari pembahasan tentang maksud daripada 1000 bulan itu, rinciannya bagaimana. Ternyata ada seorang ustadz kemudian merincikan Lailatul Qadar itu kalau dihitung 1000 bulan maka kurang lebih umur orang itu 83 tahun. Sedangkan usia umat kata Nabi SAW, usia umatku itu hanya sekitar 60 sampai 63 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka Bapak Ibu kalau dikasih umur bonus sama Allah itu merupakan kesempatan yang luar biasa, apalagi bisa menjumpai bulan Ramadan. Dan 83 tahun ini kalau dikonversi menjadi hitungan lebih kecil lagi, maka Lailatul Qadar itu kan gak lama. Lailatul Qadar itu dari sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan salamun hiya hatta matla'il fajar. Apa maksud dari matlaq? Hatta matlaq, sampai terbit fajar. Apakah begitu azan subuhnya itu tidak masuk Lailatul Qadar? Ternyata maksud dari hatta matlaq itu ada hatta lil ghayah. Maksudnya hatta bisa sampai meliputi pada sholat subuhnya. Jadi kalau mengerjakan malam memuliakan Lailatul Qadar, maka sholat subuhnya juga mendapatkan Lailatul Qadar. Ibarat kita musafir ke Bandar Lampung, itu bukan berarti kita di pojokan perbatasan Pesawaran sama Bandar Lampung, tapi dimaksudkan di Bandar Lampung itu adalah di pusat kota. Padahal kalaupun dari Pringsewu perbatasan Pesawaran sama Bandar Lampung itu sudah dihitung masuk Bandar Lampung. Begitu juga ketika membahas hatta matlaq sampai terbit fajar, itu bukan hanya begitu sudah azan subuhnya nggak masuk Lailatul Qadar. Maka subuh itu juga tetap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan insya Allah kalau di takwa itu kan insya Allah kalau sebelum terakhir Ramadan itu ramai. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya ikut takwan Ramadan, apa maksud takwan Ramadan? Ada nanti sedekah untuk buka puasa, ada sedekah untuk sahur. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya sebagaimana nanti yang kita sampaikan. Pertama, 83 tahun kalau dikonversi dari maghrib sampai subuh, kita nggak nyampe 12 jam, Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin 10 jam. 10 jam, maka kalau kita hitung-hitung lagi lebih spesifik, maka 1 jamnya itu setara dengan kurang lebih 8,3 tahunan. 8 bulan lewat 3 bulan sedikit, 8 tahun lewat 3 bulan sedikit. Itu kalau ibadah 1 jam baca Quran saja, 1 jam itu kalau yang lancar itu bisa dapat 2 juz. Itu terhitung seperti orang baca Al-Quran 8,3 tahun. Sholat tarawih kita maksimal 45 menit, dapat 8 tahun 3 bulan ngerjain sholat. 1 tahun, belum tahun yang lalu. Maka kata Nabi SAW,
Nahnu al-awwalun, nahnu al-akhirun al-awwal. Kita itu, kata Nabi SAW, umat yang dispesialkan oleh Allah. Kita itu dibangkitkan, diutus paling akhir, tapi masuk surganya paling awal. Kenapa? Karena memiliki keutamaan kekhususan, khususnya adalah Lailatul Qadar. Kemudian kalau dikonversikan lagi dari 1 jam menjadi 8,3 tahun, 8 tahun 3 bulan, maka 1 menitnya itu kalau dihitung-hitung tadi ada yang menghitung, ada seorang ustaz menghitungnya itu 1 menitnya kurang lebih 50 hari. Jangan baca tasbih saja, jujur itu 1 kali tasbih. Subhanallah, itu terhitung 50 hari ibadah, 50 hari zikir. 1 detiknya berapa? 1 detiknya itu 20 jam. Subhanallah, saking utamanya mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita tahu keutamaan itu, kita yang perlu lakukan pertama, dilihat dulu dari makna Al-Qadar. Al-Qadar itu pertama maknanya mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun. Dan turunnya bukan sekali turun selesai. Kalau di Baitul Ma'mur sehari ada 70.000 malaikat masuk, gak keluar lagi, maka di malam Lailatul Qadar bukan hanya turun sekali saja, tapi berangsur-angsur turun terus sampai subuh. Dan malaikat di malam Lailatul Qadar itu keliling. Walaupun kita nggak tahu kalau sedang disapa malaikat, jadi kelihatan siapa yang kemudian sedang iktikaf, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang sholat, diucapkan salam oleh para malaikat. Malaikat keliling dari keliling-keliling mencari-cari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka pertama, kalau dilihat maknanya, Al-Qadar itu mulia. Saking mulianya malaikat itu turun. Dan turunnya terus-menerus, bukan sekali turun selesai. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat Baihaqi, inna adadul malaikati tilkal lailah, jumlah malaikat di malam tersebut Lailatul Qadar itu ada ka'adadi hasofil ardi. Seperti ini umpama saja dari Nabi SAW, seperti perumpamaan jumlah kerikil di muka bumi, saking banyaknya malaikat yang itu. Karena sudah muslim. Yang kedua, Qadar itu bermakna takdir. Maka dari itu ketika Lailatul Qadar kita dianjurkan punya 1 permintaan doa khusus. Doa yang paling ringkas yang diminta ajarkan Ibunda Aisyah kepada Nabi adalah, ya Rasulullah, ara'aita in ra'aitu Lailatul Qadar wa ma aqul. Kalau saya mendapati Lailatul Qadar wa kama qulu yang hari suatu salat, apa yang perlu saya baca? Kita butuhnya banyak. Tahun ini harus bisa ini, tahun depan harus sampai ini, tahun depan harus punya ini. Maka cukup doa itu untuk dibaca. Maka Nabi SAW kemudian ngasih doa ringkas, gampang, sederhana. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini istimewa Bapak Ibu. Kalimat al-afu itu berbeda dengan ghufran. Kita kalau minta doa kan Allahumma firli, Allahumma firli, ampuni aku, ampuni aku. Kalau ampuni aku menggunakan kata ghafara yaghfiru, ampuni aku, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi catatan kalau kita pernah berbuat dosa masih ada. Diampuni dosanya oleh Allah, tapi catatan perbuatan dosa kita masih ada. Sedangkan al-afu itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yujawizu sayyi'ati an ibadihi. Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosanya dari para hamba-hambanya. Jadi enggak keiling lah, enggak ada istilah-istilah modern sekarang, istilah anak-anak sekarang, memaafkan tapi tidak melupakan. Kalau Allah menggunakan kata al-afu itu sudah dilupakan semua salah-salahnya, dosa-dosanya hapus, hilang. Maka kalimat kalau orang sudah diampuni dosanya, kita minta apa saja sama Allah pasti dikasih. Maka doa yang diajarkan Nabi simpel ringkas, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kita pilih, ya Allah, karena ini penentuan. Tahun takdir ke depan itu ditentukan di Lailatul Qadar. Maka tafsirannya Al-Qadar itu malam takdir. Maka dipilih mana? Hampir selesai, pakai mau malam mundur. Jadi lanjut lagi. Maka harus ditentukan. Kalau kita punya pilihan doa,
Kita punya pilihan doa untuk setahun ke depan. Minta rezeki apa yang diperlukan, yang dibutuhkan. Minta panjang umur sama Allah. Nabi SAW jelas mengatakan, man arada ayyub satu fi umurihi wa yusra fi rizqi, ayyub satu fi rizqi wa yusra fi umurihi. Siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, diluas rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasum lima. Artinya umur itu bisa dipanjangkan. Umur itu bisa dipanjangkan. Anak-anak masih kecil, masih ada kebutuhan banyak. Kan nggak mau kita itu dengan beban dunia seperti itu naik berangkat kerja atau kemana, naik insiden di jalan nggak bisa melanjutkan kehidupan kita. Siapa yang menanggung? Allah Subhanahu Wa Taala menanggung. Tapi kewajiban adalah kepada seorang ayah, kepada seorang ibu. Maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah panjangkan umurku dalam keadaan ketaatan kepada Engkau, dalam keadaan afiat. Setahun kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan umur yang lebih. Maka umur bisa dipanjang. Umur bisa dipanjang. Kemudian masyarakat muslimin, yang perlu kita ketahui juga, Lailatul Qadar itu terjadinya di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil bisa kemarin dalam Ibnu Rajab kembali menguatkan dalam Lataiful Ma'arif itu di malam ke-17. Kemudian di malam 19. Dan kalau sudah masuk malam sepertiga terakhir, Nabi itu cari Lailatul Qadar sampai 3 kali iktikaf. Sebelum pertama Nabi iktikaf, Jibril datang, yang kamu cari bukan sekarang, yang kamu cari nanti di depan. Akhirnya 10 kedua Nabi iktikaf lagi. Jibril datang lagi bukan di malam kedua, bukan 10 kedua, 10 ketiga. Akhirnya Nabi SAW iktikaf lagi 10 ketiga. Maka kemudian barulah Nabi SAW mengatakan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di malam ke-10. Tapi kita masyarakat muslimin, kan pemerintah baru malam 17, Muhammadiyah malam 18, malaikatnya turunnya kapan? Ada penjelasan menarik dari Ibnu Taimiyah. Jadi hitungan ganjil itu bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Kalau dari depan, maka sekarang itu kita pakai hitungan masjid apa? Kita di sini hitungannya genap. Tapi kalau dihitung dari angka 30, maka 30 itu 1, 29 itu 2, 30-nya genap ganjil, 29-nya jadi genap. Dan juga kemudian kita jangan terbatas dengan kondisi musim hujan. Ini melihat mendung, bukan Lailatul Qadar. Nabi pernah mendapatkan Lailatul Qadar, beliau dalam keadaan sujud di atas lembut, di atas lumpur. Artinya walaupun hujan mendung, Lailatul Qadar masih tetap bisa dijumpai dan didapatkan. Oleh karena yang masyarakat muslimin, terakhir yang bisa kita sampaikan adalah manfur rimas khairaha kawat kurim. Orang yang terhalang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia terhalang dari kebaikan tersebut. Kita bisa tiap malam 10 terakhir untuk baca Quran, untuk ikut hadir tarawih, untuk mengisi kotak itu nggak harus banyak-banyak, yang diikutin selama 10 terakhir, insya Allah pasti akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna.